Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini kita akan ngebahas anak kecil hilang, Bocah hilang. bocah hilang gitu. Berdua dengan Fedrian tanpa Faris. Udah biasa lah, segmen bocah hilang itu adalah bocil-bocil hilang ini Fedrian andalannya gitu. Tapi menarik, ini adalah bocah hilang yang bernama Bobby Dunbar. Betul. Dunbar apa Dunbar ya? Danbar kali. Dunbar ya. Bobby Dunbar yang hilang, nggak tahu dicari, nggak tahu kemana dan ditemukan apa enggak gitu. Kasih tahu aja kali dikit ya terakhir ya. Ini happy ending gak sih? Bisa dibilang happy juga enggak kayaknya ada Bim. Ibaratnya gini nih, Fedrian hilang, iya kan? Jangan deh. Jangan deh. Nanti udah aja. Udah pasrah anjir gue tadi udah. Udah anjir. Jangan deh. Nanti kita bahas aja. Kemana sih Bobby Dunbar, dan lu pasti bakal bener-bener mikir dan bakal plot twist banget di endingnya, karena gue pun gak nyangka ternyata ada kasus kayak gini. Karena 100 tahun kemudian baru terungkap. Ya kan? Iya. 100 tahun kemudian baru terungkap si Bobby Dunbar ini identitasnya itu siapa sih? Asik. Oke, langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Halo guys, apa kabar? Iya nih, berdua Fedrian, kita nge-podcast dengan proper tanpa Zoom ya. Benar. Gitu, dan hari ini ngebahas kasus orang hilang. Tak perlu berlama-lama lagi lah, karena ini segmen yang singkat dan seru ya. Asik. Iyalah, informatif. Informatif gitu. Banyak orang hilang. Banyak orang hilang, betul banget. Nah, sebelum masuk ke Bobby Dunbar, gue pengen nanya dulu Fed sama lu Fed. Lo lagi nonton apa nih? Oh, gue lanjutin nonton Good Place. Good Place season 3 ya? Iya. Baru keluar kan? Tapi gue masih season 2. Aku masih season 2. Gue lanjutin nonton Good Place sih. Itu menarik sih. Good Place tuh tentang orang yang meninggal, terus dia tuh ternyata ada di surga atau neraka kan. Nah iya gitu. Ya kurang lebih gitulah. Komedi ya. Komedi. Cuma 20 atau 30 menit. Itu menarik banget Good Place. Nah kalau gue tuh lagi jarang nonton series sih. Gue baru terakhir tuh nonton Space Sweeper. Itu bagus sih. Itu Guardian of Galaxy versi Asia menurut gue. Asik, versi Asia. Sumpah sedih banget gue gak bohong. Versi Korea ya. Jadi kayak bumi udah hancur banget, tempat tinggal hanya di Mars gitu. Jadi orang-orang tuh pada ibaratnya apa ya, miskin nih, buat nyari duitnya adalah dia tuh punya space apa sih, kapal ya, kapal luar angkasa buat nyari barang-barang rongsokan di luar angkasa. Gitu, keren lah menurut gue, keren. Film mana? Korea. Oh, Korea. Cuma dia nggak full Korea, jadi ada orang baratnya. Jadi ngomongnya ada Korea, ada Inggris, ada Korea, ada Inggris gitu. Jadi menarik banget menurut gue. Space Sweeper itu kayak Guardian of Galaxy-nya versi Indonesia menurut gue. Gitu. Nah kalau kalian nonton apa, bisa langsung komen-komen aja di Instagramnya Opini Tengah Malam. Benar. Oke, langsung masuk aja Bobby Dunbar gitu. Jadi ini adalah kisah hilangnya anak kecil berusia 4 tahun ya. Benar. Masih kecil banget lah, 4 tahun menurut gue masih mungkin belum sadar dunia gak sih? Belum sih. Tapi udah bisa lari ngomong lah ya. Udah bisa lari ngomong. Tapi gue mau nanya Fed, ingetan pertama lu tuh apa? Anjir, udah lupa gue. Coba ya. Ingetan pertama apaan ya? Yaudah, apa deh terakhir lu inget ketika lu sadar? Sumpah udah tercampur-campur ini mah, Bim. Udah susah banget. Menurut lu? TK masih sih. TK, soalnya TK gue dulu ada makan bubur kacang hijau, gue inget. Udah itu doang sih kayaknya deh. Berarti itu ingetan pertama lu. Agak apa ya? Gue sebelum TK sih, ingetan pertama tuh gue sebelum TK pasti. Cuma gue lupa tepatnya kapan ya gitu. Ya mungkin Bobby Dunbar ini salah satunya masih 4 tahun kayak gini dan belum menyadari mungkin ya kalau dia tuh hilang. Jadi tepatnya tahun 1912 nih, seorang anak berusia 4 tahun bernama Bobby Dunbar dilaporkan menghilang oleh orang tuanya. Setelah pencarian 8 bulan secara nasional. Jadi tuh dia hilang tuh benar-benar dicari secara nasional ya. Para penyelidik percaya bahwa mereka telah menemukan Bobby di Mississippi. Jadi kayak jauh banget nih. Ini anak hilang di mana tapi ditemuinnya di mana. Gitu. Dan by the way ini tahun 1912 ya. Jadi nggak ada yang namanya, ibaratnya belum canggih banget lah buat nemuin. Orang masih pakai tempel-tempelan yang anak dicari. Nanti dikasih tahu deh cara apa metode nyarinya tuh benar-benar masih
nggak ada teknologi sama sekali. Yes, bener banget. Nah, jadi kronologinya nih, Robert Clarence Dunbar yang akrab dipanggil Bobby merupakan anak pertama dari Lacey dan Percy Dunbar. Mereka sekeluarga merencanakan untuk pergi memancing di daerah sekitar Swezeskirski. Susah banget kan? Coba. Kebiasaan ya. sorry. Sweze Lake Santo Landry Parish, Louisiana. Kegiatan itu dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1912 yang kemudian diingat secara jelas karena pada tanggal itu Bobby menghilang. Nah, Lacey dan Percy sebagai orang tua kandung Bobby melaporkan kejadian itu pada polisi nih. Langsung melakukan pencarian. Jadi polisi itu setempat dari negara bagian itu sendiri tuh memulai pencarian untuk mencari si Bobby Dunbar ini. Nah, mereka menganggap Bobby ini hilang di telan hewan buas ya? Buaya darat. Iya, buaya darat. Dikembali. Iya. Karena memang kan dibilang ini apa? Kalau ini katanya tuh mirip apa sih, rawah, Bim. Iya, rawah. Cuma rawahnya tuh bener-bener ya tahun 1912 mah rawah banget dah gitu. Iya. Maksudnya masih banyak yang bener-bener banyak hewan-hewan mengerikan lah ya. Iya, masih rawah lah, bener-bener kayak rawah belok. Sorry. Kayak banyak pohon gitu. Iya, rawah sekarang gak ada pohon aja. Iya, pokoknya bener-bener rawah yang lu lihat di film-film gitu loh. Iya, kayak Jumanji. Nah, benar Jumanji. Iya. Nah, jadi ini tapi menariknya, lucunya adalah gini. Bobby menghilang nih. Cara dia mencari adalah dia melempari granat ke danau, lu bayangin. Dia melempari granat ke danau dengan harapan ketika granatnya meledak mungkin kan akan kelihatan tuh batas bawah airnya, bottom airnya. Mungkin kelihatan Bobby Dunbar ya gitu. Ya, gue kayak mikir kayak, men, cara lu ini tuh malah ngebunuh si Bobby. Iya, anjir. Gue pikir mungkin Bobby-nya ngumpet ya. Ya kan? Lagi ngumpet tiba-tiba dilempar kan mati gitu. Dan dia tuh ngebelek isi apa ya? Buayanya. Berharap ada mayatnya Bobby. Yeah. Jadi ketemu nih gitu. Nah, jadi sebelum menghilang tuh mereka tuh lagi ada bakar-bakar gitu gak sih? Camping gitu. Iya, mirip-mirip gitulah. Terus si Bobby itu jalan sama anak tetangganya. Pokoknya mereka datang itu serombongan lah, beberapa keluarga gitu. Terus si Bobby jalan mancing. Ya. Nah, tiba-tiba sempat adu argumen nih sama si orang ini. Alex siapa, gue lupa namanya. Nah, habis itu Alex datang sendiri, Bobby-nya nggak ada. Gitu, dan akhirnya semenjak itu Bobby hilang. Nah, gue nggak tahu nih, pasti lu bakal nuduh Alex kan? Tapi Alex juga setahu gue udah lumayan gede ya. Iya. Ya kan? Nah, itu masih bingung tuh. Apa Alex yang ngebunuh kan kita nggak tahu kan? Tapi pasti udah diinterogasi lah. Cuma kan gara-gara nggak ada bukti kan? Iya, bener banget. Jadi kayaknya mungkin bukan Alex nih, karena bakal ada teori-teori konspirasi yang menggila, guys. Nah, abis itu pihak berwenang dan penduduk setempat tuh mencari Bobby Dunbar nih. Bener-bener dia ngelibatin berapa orang ya? Banyak banget orang yang dilibatin di sini, dan yang kalau berhasil menemukan Bobby Dunbar itu mendapatkan uang $1,000 saat itu. Berarti kalau sekarang sih sekitar dikonversi $22,000. Ya segitulah. $100 aja 1 juta kan? Iya, berarti 200-an. Iya, segitu dah. Banyak, gede banget. Gue malas mikirnya, jadi gue ngomongnya ya segitu dah. Gue udah mikir berharap kayak iya pasti gue. Tapi si ini juga uang hasil patungan kan sebenarnya. Hasil misalnya, ayo nih siapa yang mau nemuin Bobby Dunbar, gue nyumbang. Akhirnya nih kalau sana berhasil nemuin Bobby Dunbar dapat $1,000 gitu. Nah, Bobby Dunbar sampai sekarang tuh nggak pernah saat itu tuh nggak ditemuin. Padahal udah banyak yang nyari. Pokoknya sampai ada volunteer sih. Gitu. Nah, akhirnya nih, gue lupa tepat tahunnya berapa, ada penelpon ke keluarganya Bobby Dunbar. Nelpon kalau si Bobby ini ditemukan. Benar. Ada orang ibaratnya melihat seperti Bobby berjalan sama seorang laki-laki lah gitu. Akhirnya laki-laki itu ditanya lah, nama laki-laki itu ada William Kenwell Walters gitu. Nah, ini mirip nih sama Bobby Dunbar, karena kalau nggak salah Bobby Dunbar tuh ada tai lalat. Ya, pokoknya sama luka di kakinya. Ada deskripsinya kan, kayak biasa orang hilang katanya matanya biru, umur 4 tahun, rambutnya pirang segala macam, dan cocok tuh deskripsinya. Gitu. Dan akhirnya ditemuin lah sama polisi nih si Walter ini Bobby Dunbar bukan gitu. Ternyata pas ditanya malah
namanya bukan Bobby Dunbar. Iya, ngakunya bukan. Ngakunya bukan, namanya ada Bruce Anderson nih anak gitu. Dan dia tuh pertama kali ya ditemuin sama, akhirnya kan ditemuin nih si anak ini, si Bruce Anderson ditemuin sama istri lagi, ibunya si Bobby Dunbar. Iya, si Leslie berarti. Leslie Dunbar gitu. Tapi si Bruce Anderson ini, gue nyebutnya Bruce Anderson lah ya, karena belum jadi Bobby Dunbar ya. Bruce Anderson ini nggak kayak ngenalin si Leslie Dunbar. Bener. Jadi kayak ketakutan, malah nggak mau dipeluk kan. Akhirnya malah jadi timbul pertanyaan, ini bukan Bobby Dunbar nih. Bener. Ini Bruce Anderson. Terus juga nggak berapa lama kayak adeknya juga mungkin datang gitu loh, anak-anaknya si Leslie ini. Jadi kayak adik kakaknya si Bobby datang, dan juga mereka pada nggak ngenalin sih. Si Bruce Andersonnya tuh nggak ngenalin sama keluarganya kan. Sama keluarga bener. Nah itu akhirnya jadi, wah ini Bruce Anderson sama Bobby Dunbar kok mirip gitu. Nah si Walternya ini juga bodohnya adalah dia tuh pelin-pelan. Dia ngomong awalnya ini Bruce Anderson adalah anaknya dia. Nah, bener. Ditanya lagi ternyata anak adiknya dia. Nah terus ditanya adiknya, saudara ceweknya lah, ibaratnya saudara cewek tuh ngomong, iya si Walter itu ngambil anak gue. Dia bilang cuma beberapa hari, tapi sampai sekarang nggak dipulangin, dan sampai saat ini gue nggak ngelihat anak gue lagi. Nah akhirnya disitu jadi kecurigaan lah. Dia minta tolong mandiin si Bruce Anderson nih, si Leslie Dunbarnya. Pas dimandiin masa pas dimandiin Leslie Dunbar yang ngomong thanks God this is my child gitu, kayak apa sih gitu loh. Tiba-tiba pas dimandiin tuh dia ngerasa kayak terima kasih Tuhan kalau akhirnya gue dipertemukan lagi sama anak gue. Nah sejak saat itu si Bruce Anderson itu dibawa sama keluarga Dunbar, dan disebutnya itu adalah Bobby Dunbar. Jadi Bobby Dunbar yang hilang lah ibaratnya. Terus siapa ini Bruce Anderson ini? Berarti si Walter ini di penjara dong. Siapa sih namanya? Walter ya, Fet ya? Walter. Iya, Walter ini di penjara. Tapi itu dia bisa ngomong gitu tuh gara-gara katanya tuh ada tai lalatnya Bim di dadanya. Jadi dia katanya bisa yakin tuh gitu. Ya, kalau tai lalat juga banyak. Nah, katanya sih gitu, tai lalat di dagu apa di dada gitu. Di dada aja. Lu kayak di dada ya kan? Di dagu. Makanya dia bisa yakin lah tuh gitu. Iya, dimandiin pasti dibilang kayak, tapi maksud gue Fet, gimana ya? Anak 4 tahun tuh udah kebentuk mukanya. Iya sih. Terus juga emang aneh sih. Ntar makin aneh deh. Emang aneh sih si apalagi Walternya sih, emang kayak statementnya berubah-berubah. Dia juga ngomong tuh kayak itu anak dari orang yang kerja sama keluarganya. Terus mereka lagi pergi. Oh iya. Nah, terus dia bawa anaknya itu si Bruce buat jalan-jalan gitu. Jadi beda statement gitu sih. Nah ya? Iya. Jadi yang ngebuat aneh tuh. Nah akhirnya kalau nggak salah Bobby Dunbar diambil nih. Nah iya. Bruce Anderson nih, ini kocak nih. Akhirnya diajak ketemu nih sama si ininya ya, ibunya. Ya yang anggap Bruce namanya Anderson. Tuh Julia. Itu Julia itu adalah adiknya Walter yang katanya ibu dari Bruce Anderson. Nah benar. Gitu. Dibawa nih ketemu sama si Bobby Dunbar ini yang hilang katanya. Ribet gak sih kalian dengernya? Gue jelasin ribet ya. Pokoknya inilah. Itu kita anggap Bruce Anderson ya, Bobby Dunbar lagi hilang nih. Nah iya benar. Bobby Dunbar hilang deh. Gitu. Nah dia ketemu nih, karena Bruce Anderson ini udah diambil alih sama keluarga Dunbar, diakuin. Ketemulah sama ibunya. Nah ini si anak juga gak kenalin si Julia. Nah bener, ya kan? Gak kenalin. Tapi pas ditanya, dia tuh kayak gak kenalin dan makin yakin nih kalau ini adalah Bobby Dunbar. Cuma yang bikin statementnya menarik adalah itu si Bruce Anderson itu dikasih kuda poni sama sepeda. Oh iya, kata disogok ya. Iya, kuda poni sama sepeda. Makanya mungkin katanya dibilang karena keluarga Dunbar ini kaya banget. Benar. Jadi si Bruce Anderson ini nyaman di sana, dan akhirnya ya udah gue jadi Bobby Dunbar aja, kayak gitu. Dan sampai sekarang ya dia masih jadi keluarga Dunbar, Bobby Dunbar gitu. Nah terus tapi yang anehnya nih Bim, kok dari sisi ibunya ini, jadi ibunya ini tuh juga di ini kan, jadi pas dia ngeklaim kalau itu si anaknya tuh si Bruce Anderson, terus dibawa sama polisi tuh 5 anak. Nah, terus disuruh pilih, coba yang mana anak lu, gitu. Nah si ibunya ini nggak bisa mastiin yang mana Bruce Anderson. Terus akhirnya si Bruce Andersonnya dimajuin kan, kayak ini bukan anak lu,
Dia nggak pasti, dia nggak yakin. Si Julia. Si Julianya kayak akhirnya dia nanya, ini bukan sih? Kayak gitulah mungkin ngomongnya. Tapi polisinya nggak jawab gitu loh. Terus Ya, mungkin kan dibawa sama Walter dari kecil. nah itu gue nggak tahu. Nah terus nih akhirnya kayak besokan harinya nggak tahu caranya akhirnya dia mandiin si Bruce-nya lagi. Terus tahu-tahu dia malah yakin lagi Apa? kalau itu si Bruce Anderson. Abis dia mandiin si Bruce-nya itu, si Julia, dia yakin kalau itu Bruce Anderson. Tapi dia nggak ngasih tahu alasannya sih apa. Masa siapa namanya Lacey mandiin Nah iya kan. mandiin Bruce yakin itu Bobby Dunbar, terus si Terus Julia mandiin yakinnya Bruce Anderson. Nah ini kan aneh kan ya. Kayak gue ngeliat, gak jelas banget sih. Dan by the way Walter akhirnya di penjara. Benar, Ya dia kan? kalah di persidangan. Nah akhirnya nih udahlah, kasus udah berjalan aja nih. Udah let it flow gitu, nggak tahu deh sebenarnya kayak gimana. Kasus ditutup lah kalau itu Bobby Dunbar adalah diculik sama Walter. Kalah walaupun banyak saksi yang bilang sih di persidangan tuh, di persidangan Walter katanya sebelum Bobby Dunbar dibilang menghilang, katanya tuh si Walter udah sering jalan sama anak itu, tapi tetap aja kalah. Jadi di persidangan diketok palunya adalah Bobby Dunbar diculik sama si Walter. Benar. Kan, Kalah gitu. pokoknya. Dan akhirnya Bobby Dunbar sudah menikah, punya Bobby Dunbar JR. Bobby Dunbar JR punya anak namanya siapa? Margaret. Nah si Margaret ini ya kepo nih, dia kepo sama silsilah keluarganya sendiri gitu. Kalau salah buat penelitiannya dia. Iya kayak tugas gitulah setahu gue sih. Mungkin skripsi ya. Iya. Gitu mungkin skripsinya dia kepo nih sebenarnya sama silsilah keluarga dia yang viral banget saat itu kan. Nah akhirnya dia neliti dan dia minta silsilah keluarganya tuh ada buku tuh, satu buku dia ke perpustakaan tentang kasusnya Bobby Dunbar gitu. Akhirnya dia menemukan keganjalan lah ya. Keganjalan dan akhirnya dia memutuskan untuk melakukan tes DNA. Tes DNA si anaknya Bobby Dunbar JR dan iya pokoknya anak dari sepupunya gitulah. Keturunan Dunbar juga lah. Yang asli gitu. Dia pengen tahu nih apakah sama apa enggak. Kalau seandainya sama berarti dia satu genetik dan dia benar Bobby Dunbar. Dan kalau nggak sama ya mau gimana lagi, kita bisa berasumsi kalau itu adalah Bruce Anderson. Oke, dia ngelakuin tes dan ternyata itu nggak sama. Itu nggak sama dan dia adalah Bruce Anderson. Gitu. Dan sejauh ini kita pikir dia diculik 100 tahun baru ketahuan sama cucunya. Kalau nggak salah dia sempat tes lagi nggak sih, Fet? Tes sama siapa nih? DNA lagi. Gue lupa sih gue. Cuma kalau nggak salah setahu gue Bruce-nya ini, bukan Bruce, anaknya Bobby Dunbar si Bobby Dunbar JR ini dia ngelakuin tes lagi nggak salah dan tetap nggak sama. Oh, kayak kurang yakin gitu. Akhirnya nggak sama dan dia pun shock anaknya Bobby Dunbar kayak gila ternyata bokap gue selama ini bukan keturunan Dunbar. Untung kaya anjir. Untung kaya nyet ya kan. Yang kayak gitu loh. Dan itu menariknya. Gue sampai mikir kayak gila 100 tahun lu menyandang nama Dunbar dan ternyata lu orang lain. Lu Bruce Anderson. Tapi lu ganti gak tuh? Hah? Kira-kira kalau lu? Kayaknya enggak sih, udah telanjur. Iya. Cuma maksud gue yang kasihan lah sama si Julia Anderson ya kan, sebagai ibu kandungnya mungkin beneran ya. Atau si Walternya yang beneran yang akhirnya di penjara gitu. Dan anak 4 tahun itu ya tumbuh menjadi keluarga yang kaya tanpa tahu orang tua aslinya gitu. Itu gue shock sih. Itu gue shock sampai sekarang kayak anjing, ini kasus orang hilang yang ditemuin 100 tahun kemudian baru ketahuan. Akhirnya teori bermunculan banyak banget. Teori konspirasinya sebenarnya kemana sih Bobby Dunbar? Dan apakah dia tuh beneran hilang gitu atau dia meninggal atau gimana? Nah, lu gimana, Fet? Kalau nggak salah ada teorinya nih, Fet. Si Bobby Dunbar nih ya. Yes. Ada 2 sih sebenarnya yang paling inilah, paling apa sih? Paling kuat. Ya paling kuat, paling terkenal lah gitu, paling ini. Jadi yang pertama tuh katanya Bobby Dunbar benar-benar menghilang pada saat perjalanan memancing. Terus dia kemungkinan besar tuh terjatuh ke rawa terus dimakan sama buaya. Terus yang kedua, Bobby Dunbar, ini seru sih, ada kemungkinan dibunuh oleh orang tuanya. Agar mereka terlepas dari tuntutan hukum, mereka menyatakan bahwa sang anak menghilang. Oke, ini menarik sih. Tapi kalau seandainya dibunuh ya, apa motifnya? Motif bapak ibunya?
Ini menarik sih kalau seandainya dia ngebunuh ya. Hmm. Karena dengan caranya dia mencari anaknya dia sendiri, itu adalah cara yang paling tepat untuk kabur dari hukum. Iya sih benar. Ya kan? Dia sampai ngelakuin granat, dia sampai bayar yang nemuin Bobby Dunbar gitu. Mungkin orang akan mikir, wah dia nggak mungkin ngebunuh anaknya sendiri. Karena katanya nih Bim, ada jejak kaki gitu yang melangkah keluar ke keluar rawahnya gitu dah. Pada ditemukan Jejak kaki kecil apa besar? Ditemukan jejak kaki gitulah melangkah keluar. Tapi nggak tahu nih. Nggak tahu itu punya siapa. Jadi ada teorinya begitu. Tapi penculikan juga bisa jadi dong sama Walter sebenarnya. Coba kalau menurut lu nih Fet, lu lebih percaya dia diculik atau dia meninggal? Kalau gue lebih percaya diculik sih. Dibunuh sih sebenarnya. Dibunuh. Goblok. Apa jatuh? Diculik, dibunuh, ditikam. Gue lebih percaya dia ini sih kayak jatuh terus dimakan buaya. Kalau menurut gue 4 tahun segede mana sih? Segede gini gak sih? Ya kecil banget, Fet. Kecil kan? Banget, kecil. Karena kalau menurut gue buaya ya, terus makan daging anak kecil gitu cepet gak sih di ininya? Apalagi dagingnya masih ini ya. Masih lembut gitu. Kayak dia pakai bajunya dan lain-lain gitu. Gue lupa tuh ada topinya ya yang topinya ngambang ya? Ya sampai dites sih ngambang sejauh mana tapi tetap nggak ditemuin. Oke, menarik. Tapi memang nggak ada jejak sama sekali ya. Kalau misalkan dimakan gitu ya harusnya mah ada nggak sih Bim? Kalau dimakan tuh menurut gue jejaknya ya jejak si gundul sih. Aduh. Nggak, kalau dimakan nih menurut gue nggak ada jejak sih Fet. Mau dimakan apa? Jejak apa? Susah. Kalau dimakan langsung ini paling teriakan. Cuma anak 4 tahun teriaknya gimana sih? Sejauh apa sih? Ya kan? Iya sih lagi pula di rawa lagi, nggak mungkin kedengeran. Iya, makanya menurut gue possibility paling besar adalah dia dimakan buaya. Dimakan buaya dan hilang gitu aja. Kalau untuk dibunuh sama keluarganya sendiri tuh kayaknya masih cukup jauh sih. Yah, seperti itu kalau gue. Dia mati dibunuh buaya. Lo? Mati dibunuh lah sama buaya. Tapi si Bruce Anderson ini kurang ajar. Iya anjir. Kalau lu gimana? Ya masih 4 tahun sih ya. Milih yang kaya lah, mari. Kayak gara-gara ada banyak mainan kali ya Bim ya. Kuda poni dikasih. Iya sih sama sepeda. Ya kan? 19-12 mungkin sepeda masih mahal kali ya. Ya Fet, lu kalau dikasih pilih juga kalau nggak kuda poni sepeda paling salah satu. Iya sih. Oh ini kasih dua-duanya ya. Iya. Kuda poninya naik sepeda. Mantap, dia ngeliatin dong. Dia ngeliatin. Ya kayak menarik banget menurut gua. Unik sih. Kasus ini unik banget dan. Tapi nih gue mau nanya juga sih. Lu tahu nggak akte kelahiran tuh kita ada tanda lahir kita didaftarin gak sih? Didaftarin? Oh didaftarin ya? Tanda lahir? Iya. Jadi kan ada akte kelahiran. Ada di dalam akte kelahiran tuh ada tanda lahir gitu nggak sih didaftarin? Oh gue nggak tahu sih tanda lahir gue di mana ya. Di sini, ini tangan gue tanda lahir. Emang ada? Ada. Bukannya setiap orang ada ya tanda lahir ya? Ada kan? Ada. Bukannya itu ya buat ngebedain? PR banget. Ya maksud gue sidik jari juga setiap orang beda-beda, Fet. Oh iya sih, mungkin dulu sekarang ya? Iya. Sekarang mah udah gampang ya. Iya. Anjir tanda lahir mungkin tai lalat. Anjir di data ya? Di data tai lalat tidak ada. Ya kan? Cuma gue sebenarnya banyak banget. Kalau sekarang mungkin kayak nemuin anak hilang itu gampang banget ya sih? Lah, udah media sosial mah iya. Gampang. Coba kita kasih tantangan buat Fedrian untuk mencari konten anak hilang di tahun 2000-an. Anjir. Oke. Tapi yang gak ketemu ya? Iya, yang gak ketemu ya. Gitu. Everyday itu banyak banget Fed anak-anak hilang. Santai gitu. Banyak yang menarik banget, banyak. Oke, segitu aja sih untuk konten orang hilang. Hari ini kenapa ya? Kita tuh berusaha gitu loh cuy. Kalau kita bahas orang hilang tuh berusaha kita pengen menemukannya sebenarnya ya gak sih? Dan memberikan teori-teori konspirasi yang sedap gitu. Bobby Dunbar nih. Walaupun sudah ditemuin itu DNA-nya adalah DNA Bruce Anderson gitu. Tapi kita punya teori kalau dia meninggal dimakan buaya. Paling make sense. Gak ditemuin ya kan? Udah, apalagi kalau udah tercerna sama buayanya, udah kelar. Ya kan? Nah, terus apalagi kita pernah bahas apa lagi, Fet? Dorothy. Mitang. Iya, mitang kayak gitu kan. Kita mencoba juga menjelaskan dan next itu anak-anak hilang bakal menjadi konten spesial Opini Tengah Malam. Oke. Benar-benar. Segitu aja sih dari Opini Tengah Malam. Semoga kalian mendengarkan sampai sekarang dan ditunggu konten-konten berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.